pendekatan yang saya alami itu adalah motivasi mereka. Berangkat dari keluarga yang berbeda-beda, bukan siswa-siswi kita, ada yang berangkat dari keluarga berada, ada yang berangkat dari keluarga yang kurang berada, bahkan mohon maaf berangkat dari keluarga yang broken home. Itu salah satu tantangan di dalam menanamkan nilai-nilai Islam atau menjadi tugas saya itu. Kalau keluarga yang cukup berada, mereka cukup terperhatikan. Kalau mereka berangkat dari keluarga yang kurang mampu, mereka kurang terperhatikan. Apalagi berangkat dari keluarga yang broken home, itu tantangan tersendiri, menjadi atensi tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lia di acara Khasanah Ramadan. Saat ini kita berada di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Saat ini sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Amin Tohari dari SDN Bukur 3 Patian Rowo. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah baik, hamdan wa syukrun lillah. Saya lihat Anda ini semakin hari semakin energik, saya lihat ini. Alhamdulillah. Banyak orang mengatakan demikian Ibu. Iya. Tapi kalau saya rasa biasa, keseharian saja seperti ini. Alhamdulillah. Oh ya Pak Amin, kita akan berbincang tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah umum. Ya. Nilai-nilai Islam di sekolah umum loh ya. Ini nggak mudah loh menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah umum. Nah, pengertian dari nilai-nilai Islam sendiri itu apa sebelum kita berbicara panjang lebar gitu? Ya, menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah umum. Kalau menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah yang notabene di bawah Kementerian Agama, itu memang sudah sudah tupoksinya di sana. Tidak membutuhkan tantangan lebih. Tidak relatif tantangannya kecil karena memang itu sudah menjadi program utamanya. Tapi kalau di lingkungan sekolah menanamkan nilai-nilai Islam itu tantangannya cukup banyak. Dan dalam tanda kutip cukup menantang. Ya, menanamkan nilai-nilai Islam itu yang saya maksud di sini adalah menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Apa itu? Apa saja? Jujur, bertanggung jawab, amanah, mandiri, toleransi. Oke, itu adalah nilai-nilai Islam yang harus ditanamkan pada siswa atau anak didik. Ini Anda menanamkannya di sekolah yang notabene sekolah umum. Apa pentingnya menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah umum? Apa pentingnya? Apa perlu kayak gitulah? Sesuai tupoksi saya ini merupakan ASN yang ditugaskan oleh pemerintah mengajarkan, tupoksi saya yaitu guru pendidikan agama Islam. Jadi sudah semestinya dan sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah yang saya ampu. Kebetulan saya mengampu sekolah di SDN 3 Bukur, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Demikian. Oke, sekarang pastilah itu akan mengalami hambatan, itu pasti ada. Nah, bagaimana teknik Anda, cara konkret Anda ketika Anda menanamkan nilai-nilai Islam pada sekolah umum? Notabene sekolah umum loh, sekolah Anda itu. Itu caranya bagaimana? Teknis konkret Anda loh ya. Kita tarik ke belakang. Saya ingin sedikit menganalogikan mengapa Taiwan bisa maju? Kenapa itu? Mengapa? Saya jawab, mengapa Taiwan bisa maju? Taiwan bisa maju karena takut diserang Cina. Mengapa Cina bisa maju? Mengapa dia bisa keluar dari kemiskinan? Karena takut digilas oleh kepentingan Amerika. Takut digilas oleh tetangganya yaitu Jepang. Tidak mau dijajah seperti tahun-tahun sebelumnya. Cina kan pernah dijajah Jepang. Mengapa Korea bisa maju? Juga demikian, tak mau kalah dengan Jepang. Mengapa Korea Utara persenjataannya sekarang dimajukan, dimodernisasi karena takut diserang oleh Amerika. Berangkat dari analogi itu,
Berarti hambatan, tantangan itu perlu di dalam kehidupan. Ya. Gitu. Jadi memang menanamkan nilai-nilai Islam itu di sekolah umum itu memang tantangannya banyak. Karakteristik dari siswa-siswi yang ada di situ banyak, cukup heterogen. Misalnya beda aliran, beda agama, terus ada kepercayaan yang lain, itu menjadi tantangan juga. Dan tampaknya wacana Anda ini cukup luas sekali, walaupun kadang orang menyepelekan, guru SD paling cuma segitu aja. Ternyata wacana Anda sangat luas sekali ya. Iya, saya rasa semua tupoksi itu memang ada tantangannya. Ketika jadi profesor tantangannya beda. Jadi harus dosen, inovatif ternyata ya. Betul, jadi dosen tantangannya beda, guru SMA tantangannya beda, sampai pada tingkat PAUD ini tantangannya beda. Alhamdulillah saya ini pernah menjadi kepala sekolah di SMP. Oh, Anda pernah di Pernah, saya menjadi kepala sekolah di SMP itu 2 tahun. Saya pernah merasakan bagaimana mengelola sebuah leadership ya, bagaimana agar sekolah itu bisa berjalan itu bagaimana. Dan ini kebetulan saja saya itu mengikuti tes ASN kemudian masuk di SD. Sebetulnya dulu saya juga istilahnya cukup kaget, biasa mengajar di anak-anak yang berusia remaja, kemudian mengajar anak-anak di usia dini, cukup dini kan, SD kan termasuk anak-anak kategori anak-anak kecil. Masih manja anak-anak. Iya, masih manja. Nah, bagaimana hambatan yang nyata itu, bagaimana hambatan yang nyata di sekolah Anda itu? Hambatan yang nyata itu adalah ketika motivasi mereka. Jadi hambatan yang saya alami itu adalah motivasi mereka. Berangkat dari keluarga yang berbeda-beda, bukan siswa-siswi kita, ada yang berangkat dari keluarga berada, ada yang berangkat dari keluarga yang kurang berada, bahkan mohon maaf berangkat dari keluarga yang broken home. Itu salah satu tantangan di dalam menanamkan nilai-nilai Islam atau menjadi tugas saya itu. Kalau keluarga yang cukup berada, mereka cukup terperhatikan. Kalau mereka berangkat dari keluarga yang kurang mampu, mereka kurang terperhatikan. Apalagi berangkat dari keluarga yang broken home, itu tantangan tersendiri, menjadi atensi tersendiri, spesial tugas untuk saya itu. Luar biasa ini. Itu tidak mudah loh Pak Amin. Sangat tidak mudah. Jadi ketika orang menyepelekan, Allah itu guru SD, loh luar biasa. Banyak orang yang berpersepsi seperti itu, padahal tanggung jawabnya itu kan di sekolah dasar ya. Iya, tanggung jawabnya sekolah dasar. Karena apa? Justru orang-orang seperti guru TK, guru RA, guru SD itu nanti yang pertama masuk surga. Oh iya, di awal ya. Kenapa? Mereka bisa baca, mereka bisa tulis itu dari TK, SD. Kemudian mereka berkembang, keilmuannya berkembang, ditangkap oleh orang SMP atau MTS, terus ke atas lagi sampai jenjang perguruan tinggi. Itu jasa-jasanya orang-orang di basic ya, di basicnya. Jadi fundamental yang mereka terima itu nanti akan berpengaruh kepada kepada up level ya. Kami memang berada di elementary school ya. Elementary school. Tetapi elementary school itu menjadi pondasi ketika anak-anak itu nanti ke junior high school, senior high school, bahkan ke university. Ya itu. Yang saya penasaran nih. Iya. Apa Anda punya siswa yang notabene non muslim? Punya? Punya. Ya. Bagaimana Anda menghadapi mereka ketika ini berhubungan dengan nilai-nilai unsur Islam? Ya. Begini. Saya di dalam mengajar ini tidak serta-merta melulu kepada hal-hal yang tertulis. Ya, seperti RPP, silabus dan sebagainya. Tapi saya mengedepankan hati nurani. Ketika saya mendapati siswa saya ini ada yang non muslim, saya memakai hati nurani. Artinya apa? Apakah saya mencampur adukkan agama? Oh tidak, jangan salah paham, tidak. Justru saya memberikan porsi mereka kepada mereka, apa yang menjadi hak mereka itu sesuai keimanan mereka. Justru saya memanusiakan
manusia sebetulnya. Oke. Artinya apa? Istilah Jawa itu rasaku adalah rasamu. Artinya apa? Ketika kita diberikan sesuatu yang menyenangkan, mereka juga senang. Ya. Terangkul gitu ya. Jadi Terangkul, mereka merasa tidak didiskriminasi, mereka merasa tidak dipersekusi, Tidak dan dibedakan, ya. mereka tidak merasa dibedakan, apalagi teraniayanya secara tanda kutip teraniayanya secara kepercayaan. Itu jangan sampai. Jangan sampai. Namanya kita kan Indonesia ya. Indonesia, itulah ya, nilai-nilai Islam tadi kan ada toleransi. Itu yang saya tanamkan di situ. Bukan berarti saya mencampurkan Erat kaitannya dengan Pancasila ya. Iya, Pancasila. Kita hidup di Indonesia ini sudah menjadi kesepakatan toh Pancasila itu sebagai dasar kita berkehidupan kehidupan bernegara. Ya. Saya melihat dari Anda tadi banyak yang Anda bicarakan, bagaimana dari berbagai macam karakter siswa, begitu juga berbagai macam notabene agama yang berbeda yang Anda hadapi. Nah, saya kan pernah datang ya di sekolah Anda. Anda masih ingat tentunya. Iya, pernah pada kegiatan koin NO itu ya. Saya melihat kok di logo SD umum itu kok ada SD negeri ya. Iya, miliknya pemerintah. Berani-beraninya pasang logo NO. Beda sekali Anda, percaya diri sekali Anda. Apa Anda tidak takut di demo orang NO atau bagaimana gitu? Iya. Satu kata sebelum saya jawab, harusnya NO bangga. Gitu ya? Iya, harusnya NO bangga. Kenapa kok Anda memasang logo itu padahal sekolah SD lain itu enggak loh? Iya, karena saya begini, itu salah satu trik manajemen dari sekolah. Di mana kita berdiri, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Di dalam memanage sekolah ini kita kan memetakan karakteristik daerah tertentu ya. Ya, contohnya seperti sekolah saya kan berbasis NO, orang-orang NO. Ya, kanan kirinya orang-orang NO, kawasan orang NO. Kalau enggak NO, ya enggak payu. Sebentar, apa Anda bertanggung jawab dengan logo NO itu? Harusnya NO bangga. Iya, bangga. Walaupun tapi apa Anda juga bertanggung jawab di dalamnya itu tentang mengemban ada logo NO-nya itu? Iya, kami memang bukan lembaga yang berafiliasi dengan ormas tertentu, apalagi salah satunya itu ya. Tapi karena itu tadilah karakteristik daerah kami itu adalah NO. Kalau enggak NO ya enggak payu. Yang jelas bukan masuk promosi nih, masuk promosi. Tapi kami bertanggung jawab. Saya jamin kami bertanggung jawab. Iya, Artinya apa? Kami memang lembaga negara tapi berfaham NO. Harusnya NO bangga loh ya. Sekali lagi NO bangga loh ya. Iya, terima kasih. Iya. Contohnya apa? Nilai apa yang Anda tanamkan dari NO tersebut pada anak-anak? Maksudnya realitasnya konkret itu ya. Oh iya. Tiap hari tupoksi saya adalah guru agama. Saya menanamkan nilai-nilai anak-anak ini sesuai nilai-nilai Islam adalah yang pertama itu kegiatan salam. Salam itu apa? Salam itu kebiasaan akhlak mulia. Kemudian ada rohis. Rohis itu apa? Rohani Islam. Kebiasaan akhlak mulia itu dapat kami terapkan, misalnya anak-anak ketemu gurunya pertama kali salim, kemudian menyapa dengan salam. Ya, kemudian kalau memasuki area sekolah sepedanya dituntun, tidak dinaikin. Itu salah satu etika atau akhlak mulia yang kami tanamkan. Dari segi ibadah yang itu pasti menyangkut rohani Islam ya. Kalau begini, kalau masuk ke kelas sebelum pembelajaran itu kami sama-sama kelas 1 sampai kelas 6 ya. Karena SD kelas 1 sampai kelas 6 kan. Kalau SMP kelas 7 sampai kelas 9. Kalau SMK kan kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 itu pagi langsung masuk kelas itu langsung membaca Al-Qur'an. Kami tentukan suratnya, terus kemudian selesai membaca Al-Qur'an kami membaca Asmaul Husna, semuanya secara bersama-sama, baru kemudian pembelajaran reguler. Nanti sebelum istirahat 15 menit sebelum istirahat kami mengajak siswa-siswi kami itu untuk sholat duha. Oke. Berarti ini boleh dikatakan sekolah dasar negeri rasa lembaga ma'arif itu seperti ini.
Saya ini kadang itu senyum-senyum sama teman-teman loh. Terus terang senyum-senyum sama teman-teman. Iki janino SD negeri opo MI ya gitu. Tapi itu ndak apa namanya ndak masalah. Wong niat kami adalah menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah umum. Jadi kami pede aja dan cukup bangga dan bersyukur kepada Allah ternyata itu bisa dijalankan dengan baik. Dan itu salah satu adalah tugas kami. Manakala siswa-siswi kami bisa melaksanakan nilai-nilai itu insya Allah nanti akan berguna bagi masa depannya nanti di selanjutnya dan bisa mereduksi hal-hal negatif yang pasti ada pengaruh-pengaruh dari luar. Itu zaman sekarang kan digitalisasi luar biasa. Jadi untuk mengcounter hal-hal negatif itu kan itu untuk mereduksi. Iya, karena ke luar negeri aja kalau online nggak usah pakai paspor. Nggak pernah pakai paspor sudah bisa. Ini terakhir nih ya, bagaimana pesan Anda untuk teman-teman guru Anda dalam menanamkan nilai Islam kepada peserta didik, karena memotivasi teman, karena gini ya, apa yang kita lakukan itu kadang belum tentu diterima dengan teman kita sesama guru, takut kalau ini pekerjaan ini malah memberikan beban kayak gitu. Nah, cara Anda memotivasi bagaimana? Yang pertama begini, ternyata ketika saya dulu belum melangkah itu merasa khawatir bahwa program-program ide-ide yang saya tawarkan kepada sekolah ini itu bisa mengganggu kenyamanan mereka. Istilahnya kalau orang kantor itu nambahi gawean ya. Tapi ternyata mereka tidak begitu. Ternyata ketika ide-ide itu, program-program itu saya saya lemparkan, saya katakan di rapat-rapat sekolah, ternyata itu dukungannya luar biasa. Karena apa? Ternyata untuk diketahui saja, dan mungkin yang lain mungkin juga sudah banyak yang tahu bahwa sekarang itu terjadi migrasi mindset ya. Terjadi migrasi mindset. Kalau dulu orang itu agak acuh terhadap pendidikan agama. Alah, enggak bisa baca Quran, enggak bisa ngaji, enggak masalah. Tapi sekarang beda. Anak saya harus bisa ngaji, anak saya harus bisa baca Al-Quran. Ngaji dalam hal ini dalam tanda kutip bisa membaca Al-Quran dengan benar. Itu dan sekarang luar biasa sekali, banyak hafid cilik juga. Dan itu akhirnya migrasi mindset. Migrasi mindset itu masuk ke dalam sanubarinya Bapak Ibu guru. Jadi akhirnya mereka menyadari bahwa sekolah harus menjadi sekolah berbasis pelayanan. Artinya apa yang dibutuhkan masyarakat layani. Anak-anak pengen ngaji, layani. Anak-anak pengen kadroh, layani. Anak-anak pengen sekolah jamaah, layani. Anak-anak ingin Islam yang lebih lebih kental lagi, layani. Jadi sekolah berbasis pelayanan. Betul. Biar sekolah juga tidak tutup. Agar sekolah biar tidak tutup. Banyak sekali sekolah-sekolah yang merger, banyak sekali SD-SD yang tutup hanya gara-gara tidak mampu melayani apa yang dibutuhkan masyarakat. Nilai klasiknya ya. Mereka tidak responsif terhadap perubahan. Luar biasa ini ya. Luar biasa sekali ini. Ini Bapak ya, ini perbincangan kita semakin lama semakin menarik. Tapi waktu juga yang harus memisahkan, waktu juga yang harus mengakhiri. Semoga di lain kesempatan masih ada perbincangan seperti ini lagi ya. Pemirsa, pentingnya menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah umum karena ini mengarah pada pembentukan akhlak, dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga ini memberikan berkah tersendiri buat Amin, kita ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.